Hey students, and welcome to English class with Sir Albert. Today we are going to talk about news item text. Here we go students. Check it out my video now. Selamat pagi, selamat bertemu bersama Sir Albert. We will talk about our new material today is about news item text. Here students, please pay attention to my explanation. News item text. Here we go. News item text. What is news item text? Generic structure and characteristics and examples. Itu adalah pokok pembahasan kita hari ini mengenai news item text. Anak-anak Sir, semoga kamu dapat memperhatikan dengan baik, memahami pelajaran yang akan Sir sampaikan ini tentang news item text. Oke, anak-anak Sir semuanya, apakah kamu pernah menonton TV, ya, membaca koran, ya, mendengar radio, ya? Oke. Ketiga hal tersebut, ya, termasuk dalam news item text, ya, tentang berita. Jadi news item text adalah berita atau informasi, ya, yang menyatakan kepada publik tentang peristiwa yang sedang aktual dan dianggap penting. News item text adalah teks yang menyatakan kepada publik tentang peristiwa yang sedang aktual dan dianggap penting. Bisa dari televisi, radio, atau surat kabar. Ya. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca, pendengar, atau penonton tentang peristiwa yang terjadi yang dianggap penting, ya, newsworthy atau important, dianggap penting. Itulah yang disebut dengan news item text. Anak Sir semua, ya, bahwasanya news item text itu, ya, memberikan berita kepada publik tentang peristiwa yang sedang aktual dan dianggap penting. To inform the readers, listeners, or viewer about the events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi berita-berita yang disertakan ke publik itu adalah termasuk jenis news item text. Nah, sekarang kita mempelajari tentang generic structure atau struktur kebahasaan dalam news item text. Ya, generic structure dalam news item text itu ada 3. Yang pertama disebut newsworthy events, yang kedua background of events, yang ketiga adalah sources. Ya, newsworthy events atau sebut dengan recount the event in summary form. Ya, ada kesimpulan, ya, berita-berita yang dianggap penting. Recount the event in summary forms. Itu adalah di paragraf pertama atau sebut newsworthy events. Paragraf kedua atau selanjutnya itu adalah elaboration of what happened, penjelasan dari peristiwa-peristiwa penting yang di bagian pertama tadi, yang newsworthy events. Di sini dijelaskan, ya, siapa pelakunya, ya, peristiwanya apa yang terjadi, di mana, kapan, dan siapa. Itu adalah background of events. Sources adalah comments by participants and witnesses to and authorities expert on the event. Sources itu adalah sumber berita itu dari mana. Bisa saja peristiwa itu tentang kriminal, berarti sumbernya dari kepolisian, ya, dan sumber-sumber lain yang aktual, ya. Jadi news item text itu menyertakan sumber dari mana sumber berita yang didapat. Jadi berita itu tidak dianggap
hoax atau hoax, ya, tidak dianggap fiktif. Ya. Jadi ini adalah ketiga struktur kebahasaan. Kemudian kita membahas language features atau ciri-ciri kebahasaan di dalam news item text, ya, memiliki ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, short telegraphic information capture headline. Short telegraphic information capture in headline, ya. Jadi berita-berita itu adalah singkat ringkas, ya. Dan informasi-informasi itu dianggap merupakan headline atau berita utama dari sebuah berita, ya. Jadi itu adalah salah satu ciri kebahasaan dari news item text itu, ya nak, ya. Mohon kamu perhatikan baik-baik. Yang kedua, use adverb verbs to retell the events, ya. Menggunakan adverb verbs untuk menceritakan kembali peristiwa yang telah terjadi, ya. Adverb verbs, kata-kata kerja yang berisikan aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga, use saying verbs. Ya, ini biasanya kata-kata kerja yang biasanya terdapat dalam kalimat langsung atau tidak langsung, seperti said, told, etc. Ya. Jadi ciri-ciri kebahasaan dari news item text ada 3. Ya. 1, memiliki short telegraphic information captured in headline. 2, use action verbs to retell the events. 3, use saying verbs. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh news item text. Ya, news item text di sini bisa kamu baca, ya, Ananda. 7 killed in accident on Jalan Sultan, ya. 7 orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Sultan. Di sini newsworthy event, ya, atau pendahuluan disebut juga. 7 people were killed in car accident, ya. Ada 7 orang yang meninggal di kecelakaan tersebut, ya. Nah, di sini anak-anak sir jelas sekali bahwasanya dari efek kejadian itu memakan korban 7 orang kecelakaan bus, mobil, dan truk di Jalan Sultan. Kemudian background eventsnya, bahwasanya yang meninggal itu adalah penumpang mobil, ya, penumpang mobil. Para penumpang mobil meninggal dalam kecelakaan tersebut, ya. Dan sourcesnya di sini adalah berita dari kepolisian, ya, berita dari kepolisian. Nah, teks ini tolong kamu baca berulang-ulang sehingga kamu bisa mengetahui kalimat-kalimatnya, yang mana yang masuk kepada newsworthy event, ya, kemudian background event, kemudian sources. The newsworthy event merupakan pendahuluan dari news item text, ya. Judulnya tadi adalah 7 killed, ya, in accident on Jalan Sultan, ya. Ada 7 orang meninggal dalam kecelakaan di Jalan Sultan. Nah, paragraf pertamanya berisikan, ya, efek dari kecelakaan tersebut. Terdapat 7 orang korban. Background event, ya, latar belakang peristiwa. Di sini jelaskan apa yang melatar belakangi peristiwa kecelakaan tersebut yang terjadi di Jalan Sultan tersebut, ya. Sources itu adalah sumber
berita bahwasanya sumber berita itu berasal dari pihak kepolisian. Oke, Anda sekalian, ya silakan kamu baca berulang-ulang, ya kamu pahami, dan nanti setelah ini Sir akan beri tugas di thumbnail atau di bagian berikutnya. Nanti akan Sir kirimkan ke dalam grup WA-mu anak sekalian. Oke, anak-anak Sir, thank you for your attention and see you again.